Salam Sobat PKB Identik News, berjumpa lagi dengan aku Anggi yang akan menjadi host dalam perbincangan hari ini. So, seperti yang kita udah tahu, kalau kalian bertemu dengan aku, itu artinya kita akan membahas suatu topik yang sensitif. Topik sensitif hari ini akan berkaitan dengan organ reproduksi, yaitu tentang penyakit menular seksual. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih Anggi ingin membawakan topik hari ini? Karena menurutku hal ini penting ya. Pertama, karena penyakit infeksi menular seksual ini masih menjadi topik yang tabu bagi kebanyakan orang Indonesia. Dan yang kedua, penyakit menular seksual ini banyak sekali terjadi khususnya bagi teman-teman yang aktif dalam berhubungan seksual. Oke, so aku mau kasih kalian sebuah data yang menarik. Jadi data ini aku dapatkan dari WHO atau World Health Organization. Data ini aku himpun dari salah satu berita nasional, yaitu pada tahun 2016 diperkirakan terdapat 127 juta kasus chlamydia baru. Dan juga ada 156 juta trichomoniasis, 87 juta kasus gonore, dan 6,3 juta kasus sifilis. Ini terjadi di seluruh dunia. Dan nama-nama yang aku sebutkan tadi itu adalah nama-nama penyakit yang termasuk dalam penyakit menular seksual. Dan ternyata memang dari sini kita lihat datanya tuh lumayan besar ya. Nah, melihat dari data ini, aku ingin berbincang-bincang dengan kalian tentang penyakit menular seksual, dan topik hari ini, perbincangan hari ini aku tidak hanya akan sendirian, tapi juga akan ditemani oleh seorang ibu dokter cantik, yaitu Ibu Dokter Siti. Halo Ibu Dokter. Halo Anggi. Apa kabar? Hai. Aduh, lama banget ya ketemu ya. Iya. Aduh, kangen. So, Bu Dokter, hari ini aku mau membahas hal-hal sensitif lainnya. Sudah siap? Boleh, silahkan. Sudah siap ya? Siap. Oke, aku mau langsung tanya aja Bu Dokter. Apa itu penyakit menular seksual? Atau kita biasa sebut dengan IMS ya? Oke, jadi sesuai dengan namanya ya, penyakit menular seksual. Artinya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oke. Gitu. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi cara penularannya itu melalui hubungan seksual. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, untuk penyakit menular seksual ini berarti dia cara penularannya itu dengan berhubungan badan gitu ya? Betul. Oke. Terus aku ingin tanya, siapa aja sih yang bisa terkena dengan penyakit ini? Semua orang, jadi yang bisa terkena dengan penyakit ini adalah semua orang yang melakukan hubungan seksual beresiko. Nah, sekarang kita bisa tahu nih, hubungan seksual beresiko itu apa aja sih, gitu kan ya. Nah, pertama, berhubungan dengan pengguna narkoba. Kenapa? Karena biasanya nih pengguna narkoba itu menggunakan jarum suntik secara bergantian gitu. Jadi misalnya kalau berhubungan dengan pengguna narkoba, jadi kemungkinan untuk terkena penyakit menular tambah besar gitu. Chance-nya lebih besar karena ada faktor risiko lain, gitu kan. Berarti yang aku paham, ini dari aku pandangan sudut pandangku yang orang tabu ya, Bu Dokter ya. Kalau Ibu Dokter menyebutkan dari hubungan seksual, aku pikir itu adalah ketika terjadinya penetrasi. Betul. Maksudnya, tapi ternyata dari jarum suntik itu termasuk hubungan seksual. Bukan, jadi berhubungan seksual dengan pemakai narkoba, bedakan. Oke. Jadi misalnya nih, kalau seandainya dia tahu pasangannya itu pengguna narkoba, jadi chance-nya untuk tertular penyakit seksual sangat besar gitu. Contohnya gini lagi ya. Jadi penyakit contohnya nih HIV nih. Nah, HIV ini tidak ditularkan hanya dengan hubungan seksual, tapi dengan jarum suntik. Nah, biasanya pengguna narkoba itu bergantian jarum suntik. Oke. Jadi kemungkinan berhubungan seksual dengan pengguna narkoba, maka dia akan meningkatkan resikonya untuk terkena HIV dari berhubungan dengan tidak pengguna narkoba. Jadi faktor resikonya dua nih, berhubungan seks bebas, kemudian
pengguna jarum suntik, berhubungan dengan pengguna jarum suntik gitu. Oh, oke. Aku sering banget dengar hal ini. Aku kira jarum suntiknya itu yang menyebabkan kita terkena HIV itu. Bisa nanti mungkin ada sesi lebihnya kita jelaskan ya. Boleh, nah, boleh. Ini siapa aja sih? Siapa aja yang beresiko bisa terkena IMS? Pertama, berhubungan seksual. Karena kan kita lagi bahas nih penyakit menular seksual, artinya penyakit-penyakit yang ditularkan dengan hubungan seksual, melalui hubungan seksual gitu. Oke. Oh, wow. Oke, jadi ini bisa pada siapa aja, khususnya bagi mereka yang aktif gitu ya, dalam berhubungan seksual. Ini jadi siapa aja sih orang yang berhubungan seksual dengan pengguna narkoba gitu. Kemudian berhubungan dengan orang yang memiliki banyak pasangan seksual. Gitu. Jadi gini loh, ini ada satu pasangannya, satu couple, katakanlah si A dan si B. Si A ini ceweknya, si B ini cowoknya nih. Nah, si A ini udah berasa setia gitu, hanya dengan si B. Tapi si A tidak tahu kalau si B itu juga punya, setiap gangnya ada. Nah itu. Oh, playboy gitu ya? Betul, playboy darat. Gitu kan. Setiap tikungannya ada gitu. Oh, setia, setiap tikungan ada. Oh, baik. Jadi si A tidak tahu kalau si B ternyata selain sama dia dengan cewek-cewek yang lain gitu, dengan pasangan-pasangan yang lain gitu. Jadi berhubungan dengan orang yang memiliki banyak pasangan. Terus kemudian berhubungan dengan pekerja seks komersial. Ya maksudnya mau yang cewek atau yang cowok nih kan. Kalau cowok biasa kita sebut gigolo ya. Dan dia tahu nih berhubungan jadi pekerja seks komersial. Berarti kan dia siapa aja yang datang boleh gitu. Nah, sedangkan misalnya nih ada cowok atau cewek ini, dia sudah tahu kalau dia akan berhubungan dengan pekerja seksual gitu. Berarti kan dia mencari resiko gitu kan. Gitu. Nah, kemudian berhubungan tanpa pengaman. Berhubungan tanpa pengaman seperti kondom. Kondom. Berhubungan seksual di luar pernikahan. Di luar pernikahan. Berarti kan kalau luar pernikahan kita tidak bisa memastikan pasangan kita dengan siapa aja sudah berhubungan gitu. Gitu ya. Kemudian berhubungan dengan sesama jenis. Jadi resikonya meningkat. Kemudian korban-korban kekerasan seksual biasanya. Korban kekerasan seksual. Ini maksudnya gimana ya, Bu Dokter? Jadi siapa aja sih yang bisa tertular IMS? Nah, ini kan hubungan seksual yang beresiko nih. Orang-orang yang melakukan hubungan seksual beresiko. Nah, dalam saya kasus pemerkosaan nih, berarti kan sebagai korban dia beresiko untuk tertular gitu dari yang pelakunya gitu. Sedih banget ya maksudnya. Sedih banget. Mungkin ada seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan, sudahlah dia menjadi korban, tidaklah tergoncang jiwanya, terus juga terenggut juga kesuciannya, terus ditambahkan dengan adanya risiko mendapatkan penyakit seksual. Nah, Bu Dokter, tadi kan Bu Dokter sempat menyebutkan ada yang namanya HIV. Biasa mungkin aku kayaknya lebih awam mendengar kata HIV AIDS ya, Bu Dokter ya. Berarti ini salah satu jenisnya penyakit menular seksual. Betul. Berarti apa aja sih jenis-jenis penyakit menular seksualnya, Bu Dokter? Penyakit menular seksual itu banyak ya, maksudnya tergantung penyebabnya apa. Nih contohnya virus itu bisa menyebabkan HIV AIDS, kemudian bisa herpes. Pernah dengar gengger ayam nggak? Itu penyebabnya virus. Gitu. Pernah. Berarti ada jenis-jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh tadi virus, terus apa lagi selain virus? Penyebabnya ada virus, kemudian ada bakteri. Nah, kalau bakteri itu contohnya GO. Pernah dengar GO nggak? Apa? GO, gonore. Oh iya, tahu nggak tuh gejalanya apa kira-kira? Apa? Yang setahu Anggi dengar gitu? Aku nggak tahu. Gonore itu biasanya nih kalau orang awam nyebutnya itu di masyarakat kencing nanah. Jadi air kencingnya tuh bernanah? Kencing nanah, betul. Kencing nanah, keluarnya nanah. Kemudian ada sifilis. Kalau sifilis itu gimana, Dokter?
Kalau sifilis itu kalau orang masyarakat kita sih nyebutnya itu penyakit raja singa. Jadi ada sariawan tuh, ada luka tuh di organ reproduksinya gitu. Itu di dalam apa di Di sekitar? luar Oh. kelihatan. Itu raja singa biasanya. Jadi kayak Sifilis sariawan. sariawan tapi besar dan itu bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditreatment. Oh, serius? Serius. Oke, itu rasanya gimana sih dok kalau kita sampai contohnya tadi terkena gonore itu apa yang kita rasakan kalau kita mengalami gonore itu? Jadi ya biasa tuh pastinya nyeri ya, ada Nyeri. nyeri, kemudian ada luka, bengkak, demam, badan gak enak, meriang. Kalau yang tadi apa raja singa ya? Raja singa. Oh itu gonore itu raja singa. Bukan, gonore itu kencing nanah. Oh gonore itu kencing nanah, sifilis adalah raja singa. Raja singa. Kalau gitu. itu apa yang kita alami kalau kita kena raja singa itu dokter? Sebenarnya kalau gejala hampir 80%, enggak sih ya, 98% gejala di organ reproduksi itu gejalanya sama gitu ya, keputihan, ya bengkak, ya nyeri di organ reproduksinya gitu. Jadi tugas kita adalah untuk menemukan jenis apa nih, penyakitnya apa nih gitu. Oke, tadi ada sifilis, ada gonore, HIV/AIDS, terus apa lagi dokter? Ada jengger ayam. Jengger ayam. Itu tergantung penyebabnya ya. Itu yang saya sebutkan itu penyebabnya pertama tuh virus G. Kemudian virus itu contohnya nih ya penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Pertama tuh kayak herpes. Oke. Pernah dengar herpes? Aku sering dengar cuma nggak tahu. Herpes itu bisa dari penyakit menular seksual ada. Itu apa sih? Itu infeksi virus, jadi itu sangat nyeri sekali, gejalanya nyeri, dia menginfeksi sel sarafnya gitu. Nyerinya tuh di bagian organ reproduksi. Betul, atau di organ reproduksi bisa. Apa di bagian tubuh lain? Kalau di bagian tubuh lain biasanya dia kenanya karena percikan, tapi kalau di organ reproduksi biasanya itu karena hubungan seksual, jadi bisa juga herpes di organ reproduksinya. Oh nyerinya tuh di organ reproduksi. Betul. Itu. Oke. Ada lagi nggak dok yang lain? Kemudian ada jengger ayam tuh, ini masih virus loh kita bahas ya, itu jengger ayam, jadi kayak brokoli gitu. Itu betul. Nanti kalau tidak ditreatment itu bisa menyebabkan kanker. Oh iya. Betul. Komplikasinya jadi banyak nih, misalnya jadi infertil, Infertil jadi apa? tidak bisa, susah untuk mendapatkan keturunan, bisa cancer, bisa menyebabkan kematian, banyak sih komplikasinya kalau tidak ditreatment dengan tepat gitu. Kemudian hepatitis juga. Oh hepatitis itu penyakit menular? Iya, menular dengan hubungan seksual. Kemudian ada bakteri nih, kalau bakteri kan tadi dari GO itu jenisnya bakteri itu penyebabnya gitu. Kemudian sifilis, orang masyarakat kita menyebutnya itu raja singa. Kemudian ada klamidia. Klamidia, ini apa dokter? Itu bakteri. Bakteri, maksudnya kalau raja singa kan kayak ada sariawan gitu kan. Nah kalau klamidia nih biasanya dia akan nyeri nanti. Oh nyeri, tapi ada yang terlihat nggak misalnya di kulit reproduksi kita kenapa? Biasanya di dalam. Oh di dalam. Di dalam organ reproduksi. Kalau klamidia biasanya nyeri, kemudian demam. Oh demam. Demam. Jadi semua penyakit itu gejalanya demam. Kemudian dari jamur nih, penyebabnya jamur itu ada jamur vagina. Jamur di organ reproduksi. Kita biasa nyebutnya sih candidiasis gitu kan. Jadi obatnya tergantung dari penyebabnya gitu. Kemudian kalau dari parasit itu ada kutu. Bisa kita ketularan kutu. Ada kutu di organ reproduksi? Betul, bisa. Itu kutu kemaluan. Aku bacanya malah organ reproduksi, kutu yang ada di organ reproduksi karena kita kurang shaving katanya, enggak kita terlalu lebat bulunya gitu. Itu ternyata enggak juga. Enggak juga. Kalau udah bersih ya bersih gitu. Misalnya nih sama kayak kutu rambut ya. Maksudnya kalau kita main dengan orang yang kutu rambut bisa ketularan gitu. Kutunya nyemplok. Jadi gitu. Jadi kalau berhubungan seksual ya kutunya juga pindah rumah gitu. Kutunya itu nempelnya di mana? Di rambut kemaluan itu. Iya, betul. Gatel dong. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau di organ reproduksi gejalanya hampir sama ya, keputihan, ya bengkak, ya nyeri, gitu kan, ya luka,
Kak. Tapi penyebabnya apa nih? Penyebabnya apakah ini penyebabnya virus? Apakah ini penyebabnya jamur? Apakah ini penyebabnya bakteri? Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Ya, cara taunya gimana? Ya ke dokter. Nanti kan dokter ada SOP nih. Kita wawancara, gali-gali nih gejalanya apa, dari sejak kapan gitu. Kemudian ada tes laboratorium. Jadi kalau sudah tes laboratorium, kita ambil swab namanya, cairan tubuhnya itu. Mungkin kalau keputihan kita ambil keputihannya, kita lihat nih di bawah mikroskop. Jadi itu kelihatan itu bakteri A, itu jamur B. Jadi terapinya spesifik gitu. Ya buat jamur itu, ya buat bakteri itu gitu. Oh, aku sering banget tuh baca kalau lagi di sosial media kan ada kayak forum gitu ya Bu Dokter, banyak dari perempuan-perempuan itu yang mengeluhkan tentang keputihan gitu. Betul. Ternyata keputihan ini juga sebagai sinyal sepertinya untuk badan bahwasanya terjadi sesuatu di organ reproduksi kamu gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman, untuk sobat PKB dan Kik News yang khususnya entah perempuan atau laki-laki ya biasanya ya. Khususnya untuk perempuan nih yang memiliki gejala seperti keputihan, ada merasa seperti nyeri gitu. Jangan anggap enteng itu, khususnya bagi kalian yang aktif dalam berhubungan seksual. Karena apa? Itu bisa menjadi salah satu gejala berupa penyakit menular seksual, yang mana kalau kalian acuhkan atau kalian tidak pedulikan, itu pertama bisa menyebabkan kemandulan gitu istilahnya. Nggak apa-apa kan aku sebut kemandulan? Jadi infertilitas. Infertil. Kedua itu bisa menjadi kanker, yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan anggap enteng ya. Karena aku merasa ya Bu Dokter, kita khususnya aku nih, atau mungkin para pasangan-pasangan muda, mereka mau membahas sesuatu yang terjadi di area reproduksi itu kayaknya tabu. Iya nggak sih Bu Dokter? Nah terus aku juga sering dengar nih tentang pasangan-pasangan muda yang baru menikah, mereka tuh suka anyang-anyangan. Tuh nggak sih kayak yang kalau pipis tuh nyeri banget. Itu apa sih Dokter? Itu ada terkait nggak sih sama penyakit menular seksual? Out of topic nggak sih? It's okay. Jadi itu bisa juga disebabkan infeksi menular seksual. Jadi adanya di situ ada kuman, ada infeksi di vagina atau ada infeksi di organ intim, itu akan menyebar ke sekitarnya dan bisa menyebabkan infeksi di organ sekitarnya seperti kandungan kemih. Jadi kemana-mana gitu. Termasuk anyang-anyangan itu. Iya. Jadi karena organ reproduksi dekat dengan organ perkemihan. Jadi posisi anatomisnya secara lokasi dia berdekatan. Jadi kuman itu akan menyebar ke daerah sekitarnya gitu. Termasuk kandung kemih itu. Betul. Dalam hal infeksi menular seksual yang tidak ditangani secara tepat bisa menyebabkan infeksi ke organ sekitarnya. Jadi mungkin sudah sampai ke organ perkemihannya gitu. Oke. Itu nyeri banget sih kayaknya kalau kenyang-nyangan itu. Jadi buat kalian yang punya yang memiliki suatu keluhan sekecil apapun, please diperiksa ya. Jangan dianggap enteng ya Bu Dokter ya gitu. Nah, melihat dari resiko-resikonya ini Bu Dokter tadi sampai bisa menyebabkan kematian. Apakah ini bisa disembuhkan? Tergantung, ada penyakit menular seksual yang tidak mudah bisa disembuhkan. Oh iya, ada. Itu penyakit yang mana Dokter? HIV/AIDS. Dia akan butuh pengobatan seumur hidup. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual beresiko yang seperti saya sudah jelaskan tadi, pikirkan matang-matang. It's worth it. Apakah itu sepadan dengan akibatnya? Seperti itu. HIV/AIDS itu tidak bisa disembuhkan? Tidak bisa, harus minum obat seumur hidup. Bisa dikontrol, di maintenance. Jadi dia harus minum obat seumur hidup. Gitu. Terus kalau penyakit yang lain gimana? Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Kalau misalnya infeksi yang lain seperti GO atau SIP itu bisa disembuhkan gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, ada penyakit-penyakit yang butuh pengobatannya hanya minum antibiotik, ada yang minum ada penyakit yang butuh pengobatan seumur hidup.
Cuma kan kalau kita Oh. berhubungan kita nggak tahu nih mau Iya. dapet yang mana ya gitu. Bener-bener Ah, bener. kayaknya kalau aku berhubungan sama si A nggak mungkin dia HIV gitu Oke. kan, nggak mungkin dia sifilis, nggak mungkin. Palingan cuma cuma ya mungkin kencing nanah yang bisa minum obat obat hanya antibiotik seminggu 2 minggu gitu, tidak gitu, kita nggak tahu bakal dapat apa, kita tidak tahu pasangan kita, tempat orang pasangan hubungan seksual kita itu menderita apa, kita tidak tahu gitu. Oke. Nah, ini tadi masih bahas tentang pengobatannya. Berarti tadi ada yang mengalami pengobatan seumur hidup, ada yang cuma butuh minum antibiotik aja gitu. Untuk pengobatan penyakit menular seksual ini hal apa lagi yang bisa pengobatannya itu seperti apa aja selain minum antibiotik, Bu Dokter? Jadi pengobatannya itu tergantung penyebabnya ya. Tadinya kan udah saya bilang nih, infeksi menular seksual itu ada penyebabnya virus. Contohnya HIV, contohnya herpes. Itu pengobatannya ya antivirus gitu. Jadi setiap penyakit itu ada tata laksana sendiri, ada treatment sendiri gitu kan. Oh ini mungkin kemudian contohnya yang sebabkan bakteri lo ya. Oh mungkin kencing nanah, antibiotiknya ini, minumnya ini selama 1 minggu, tergantung kondisi seseorang juga gitu. Jadi pengobatan itu tergantung penyebab. Nah, penyebabnya beda-beda, beda kuman. Bakteri aja, bakteri itu kan ada ada contohnya nih ada kencing nanah, ada sifilis. Jadi obatnya kencing nanah dengan sifilis itu berbeda jauh gitu. Antibiotiknya beda, cara pengobatannya beda, lamanya beda, dosisnya beda. Jadi pengobatan tergantung penyebab. Nah, mau tahu nih penyebabnya apa, itu harus ke dokter gitu. Harus di swab itu tadi ya. Tergantung. Nah, terus apa namanya? Lupa. Tadi kan minum obat, terus ada juga yang minum obat, ada yang cuma minum antibiotik aja, ada yang pengobatan seumur hidup juga gitu. Ketika kita sudah terobati, kita sudah melakukan perawatan, kita sudah sembuh nih, apakah mungkin nanti kita akan mengalami penyakit seksual itu lagi atau itu misalnya kita udah misalnya contohnya kita sudah terkena raja singa, aku udah perawatan, udah sembuh, apakah itu bisa kembali kumat gitu? Bisa Anggi. Kalau berhubungan lagi dengan yang beresiko ya bisa lagi gitu. Jadi pencegahannya hindarilah hubungan seksual beresiko gitu. Tapi juga menurutku juga selain kita menghindari melakukan hubungan seksual secara bergantian, mungkin ada teman-teman yang berada di situasi mereka tidak bisa menghindari ya, seperti para teman-teman yang bekerja di bidang seks komersial itu kan mereka ada di posisi yang mereka tidak bisa memilih menurutku. Nah, untuk teman-teman seperti itu juga sepertinya harus melakukan check up rutin sepertinya. Betul, dokter ya. Harus rutin. Check up rutin ini berapa lama sekali gitu? Kalau di kami di PKB biasanya 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan mereka sekali. harus check up penyakit-penyakit yang memang penyakit-penyakit seksual menularnya. Yang biasanya tidak bergejala nih. Ada penyakit-penyakit seksual yang kalau kita terinfeksi itu seminggu 5 hari seminggu sudah bergejala, tapi ada yang tidak bergejala sampai 3 bulan. Kalau bahasa klinisnya masa inkubasi. Betul. Dia sudah punya penyakitnya, bisa menularkan tapi belum bergejala gitu. Jadi nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi makanya pada pekerja seks komersial itu harus rutin per 3 bulan. Apa aja sih contoh penyakitnya ya yang tidak bergejala atau membutuhkan waktu lama untuk bergejala. Contohnya sifilis, kemudian HIV, hepatitis. Jadi misalnya nih ada datang nih ya, contoh case aja ya, datang nih satu ke klinik, dok, aku sudah berhubungan dengan pekerja seks komersial gitu. Ya udah kalau gitu kita cek ya Pak ya pasti standar di klinis biasanya di klinis ngeceknya HIV, sifilis sama hepatitis gitu. Nanti kalau hasilnya negatif, dia harus cek lagi 3 bulan gitu. Harus kembali lagi 3 bulan. Kenapa? Karena masa inkubasi belum terdeteksi. 1-3 bulan tuh masih bisa. Mungkin sekarang negatif, kalau dicek 3 bulan lagi dia bakal positif gitu. I see. Jadi
mungkin banyak dari kita yang mikir kalau udah sekali ngecek negatif udahlah gitu, berarti udah nggak Iya. kenapa-napa gitu. Ternyata nggak juga gitu ya. Mungkin dalam 3 bulan pertama itu masih belum ada terlihat dan harus kembali Sekali lagi. sebelum 2 bulan nggak ada gitu. Jadi untuk memastikan dia benar-benar negatif itu cek lagi gitu. Jadi memang ada jenis-jenis penyakit menular seksual yang butuh waktu lama untuk bergejala. Padahal sudah ada, Padahal sudah sudah bisa ada. menginfeksi gitu. Agak serem juga ya karena mereka tidak memberikan gejala Tapi gitu. menularkan gitu. Oh, berarti di sini kalau mau check up tidak harus menunggu gejala seperti keputihan atau nyeri itu. Kalau kalian memang sudah aktif dalam melakukan hubungan seksual, periksa. Ya, Gitu kan ya, check ya, tapi up. beresiko gitu kan, bekasnya di mana-mana. Menurut Bu Dokter saya kan dokter dari klinik Mitra Keluarga. Di klinik Mitra Keluarga atau mungkin di tempat dokter pernah bekerja, case apa yang paling sering Bu Dokter temui? Biasanya sih infeksi menular seksual. Dalam yang mana gitu? Biasanya ada bakterial vaginosis, kemudian ada chlamydiasis, ada trichomoniasis, gitu. Itu paling sering. Biasanya yang ngecek kan wanita. Jadi seharusnya kalau penyakit menular seksual yang dicek juga pasangannya gitu. Jadi misalnya nih, katakanlah pasangannya, ceweknya aja yang diperiksa, dia berobat, dia sudah sembuh, tapi begitu pasangan laki-lakinya tidak diperiksa, pasien yang wanita sudah minum obat sembuh, jadi pimpong gitu, berhubungan lagi sama pasangannya ya kena lagi karena pasangan tidak diobati gitu. Jadi sama halnya juga kalau berhubungan mengetes gitu, kayak penyakit-penyakit seperti HIV, sifilis gitu, itu tidak hanya satu orang aja, pasangannya pun harus dites gitu. Iya. Jadi yang paling banyak tuh tadi chlamydia, terus itu ya. Ada namanya tuh bakterial vaginosis, infeksi di vagina, karena biasa yang ngecek itu kebanyakan wanita gitu. Itu yang dirasakan apa Bu Dokter kalau kena bakteri vagina? Ada jamur vagina juga banyak. Ada jamur di vagina. Jamur, iya. Gatel dong. Gatel. Jadi kalau di vagina yang maksudnya kalau ada organ reproduksi yang wanita ya, jadi gejalanya semua sama gitu. Ya keputihannya gatel, ya berwarna, ya bau, ya nyeri, sama semua. Tapi penyebabnya beda-beda nih. Ini apakah jamur, apakah bakteri, apakah amoeba gitu. Jadi overall gejalanya sama gitu. Keputihan, nyeri, demam, nyeri saat berhubungan, udah itu tuh aja. Tapi yang mana nih gitu. Jadi kita harus pastikan dengan apa pastikannya, dengan pemeriksaan laboratorium, namanya hapusan. Jadi duh tubuhnya kayak keputihannya gitu, kita buka, kita ambil, kita oles di kaca objek kelas di bawah mikroskop. Pasti pernah dong ya lihat mikroskop waktu percobaan SMA? Iya, benar-benar. Ya itu. Jadi di bawah situ nih kelihatan, oh ini kayak kumannya nih, ada kuman, ada jamurnya, ada benang-benang jamur. Oh ini jamur nih, jadi pasti gitu. Oke. Nah, untuk Bu Dokter, ini mungkin agak sedikit out of the box ya, atau out of the topic. Aku yakin tanggapannya Bu Dokter gimana untuk para teman-teman yang aktif berhubungan seksual, terus dia tuh pengen periksa tapi malu-malu. Tidak perlu malu. Jadi aku kayaknya banyak tuh teman-teman, khususnya yang para pengantin muda ya, gitu kan. Dia tuh pengen periksa tapi takut dipegang-pegang anunya gitu istilahnya. Nah itu tanggapan dokter gimana kepada teman-teman yang masih ngerasa malu-malu gitu? Pertama pemeriksaannya tidak menyakitkan, mungkin pasti sakitnya dimasukin alat, tidak sakit, dan itu hanya butuh 5 menit aja. Gitu. 5 menit aja. 5 menit selesai. Jadi kan kita perlu ngecek nih, kita masukin alat namanya spekulum di situ. Jadi tidak sakit, palingan tidak nyaman sedikit ya, tapi kok sakit tidak, dan itu butuh waktu yang singkat, hanya 5 menit. Dan untuk kita misalnya dari ketika teman-teman ingin berobat di klinik Mitra Keluarga, apakah kerahasiaannya terjamin, Bu Dokter? Sudah pasti ya. Terjamin. Karena setiap dokternya pengetahuan umum ya, pengetahuan buat Anggi dan buat teman-teman gitu kan. Jadi setiap dokter itu akan disumpah untuk menjaga kerahasiaan pasiennya. Jadi tidak boleh membocorkan. Jadi tenang aja. Tuh
Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan, khususnya teman-teman yang berada di Lombok, kalian bisa melakukan pemeriksaan itu di Klinik Mitra Keluarga. Itu lokasinya ada di pusat kota Mataram ya. Nah, jadi kalau kalian ingin berobat di sini, kalian tidak perlu malu, tidak perlu takut, dan tidak perlu khawatir kalau kerahasiaan kalian akan tersebar. Jadi hal ini sebenarnya karena menurut teman-teman sekarang tuh malu melakukan hubungan seksual gitu, pasti nanti dicengin atau dijudge sama dokternya gitu, enggak ya. Kalian dokter tidak boleh menjudge pasien. Dokter tidak boleh menjudge pasien. Jadi bagi kalian jangan khawatir dan jangan takut, karena itu penting banget untuk masa depan kalian, khususnya bagi para wanita, karena itu bisa menyebabkan kemandulan bahkan hingga kematian ya. Oke Bu Dokter, menarik ya topik hari ini. Aku ingin tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari terkena penyakit menular seksual ini? Jadi yang bisa kita lakukan untuk menghindari, yaitu dari judulnya penyakit menular seksual, hindari berhubungan seksual secara beresiko gitu. Ya kalau mau berhubungan seksual sudah menikah dong ya pastinya. Jadi sama yakin tuh, kamu milikku, aku milikmu gitu kan, bukan milik semua orang gitu. Nah, hindari penyakit seksual beresiko itu aja. Dan seandainya akan berhubungan pun harus menggunakan pengaman gitu. Itu mengurangi resiko, tapi tidak menghilangkan resiko sama sekali ya. Jadi orang-orang berpikir begini, aku sudah pakai kondom nih, aku terlindung. Tidak gitu. Kadang terjadi itu mikrolesi atau kebocoran yang tidak dilihat oleh mata gitu kan. Jadi tidak 100% ya, memang akan mengurangi resiko tapi tidak 100%, tidak menghilangkan, akan mengurangi tapi tidak menghilangkan. Jadi sebisa mungkin ya hindari perilaku hubungan seksual beresiko. Bu Dokter, apakah ini kan kita membahas tentang berhubungan seksual, apakah mungkin penyakit menular seksual ini hanya terjadi pada mereka yang memiliki riwayat hubungan seksual secara bergantian? Apakah ini mungkin terjadi pada pasangan muda yang notabene-nya suami dan istrinya belum pernah sebelumnya? Jadi ini sama-sama pertama kali ini gitu. Apakah pasangan muda yang baru pertama kali ini juga bisa beresiko terjangkit penyakit menular seksual? Kalau dalam artian pertama kali berhubungan seksual virgin, lakinya virgin, ceweknya virgin, kan belum ternoda tuh, belum terekspos, belum ini, dia tidak akan terjangkit. Kalau kalau bisa memastikan dia tidak pernah berhubungan seksual sebelumnya, baru pertama melakukan hubungan seksual dua-duanya nih, dari yang laki-laki, yang perempuan ataupun pasangan seksualnya itu tidak akan gitu. Tapi masalahnya sekarang bisa tidak dia memastikan dia tidak pernah berhubungan seksual dengan selain pasangannya gitu. Memastikannya agak susah gitu. Ini PR sih ini. Terkadang kan orang juga tidak jujur gitu. Saya tidak pernah. Karena kalau laki-laki kan tidak kelihatan nih. Kalau perempuan kelihatan mungkin ya. Maksudnya tidak virgin, ada tandanya nih gitu. Tapi kalau cowok kan nggak ada. Tiba-tiba cowoknya mengaku nih, saya tidak pernah berhubungan seksual. Ini hanya pertama kali dengan kamu. Tapi dia sudah ternyata. Ini jadi PR juga sih sebenarnya ya. Meskipun, jadi mungkin menurut aku, terlepas dari sudah pernah atau belum, mungkin alangkah baiknya ketika sudah aktif dalam berhubungan seksual melakukan pemeriksaan gitu Bu Dokter ya. Dan salah satu tempat yang bisa menjadi rekomendasi terbaik aku kepada kalian yaitu di Klinik Mitra Keluarga, khususnya bagi teman-teman atau sematan yang ada di Lombok. Kalau kalian pengen ke sana, kalian bisa cek aja di Instagramnya tuh ada Klinik Mitra Keluarga, Facebooknya juga ada, dan kalian juga bisa langsung aja ke alamatnya yang ada di sekitar Jalan Majapahit ya Bu Dokter ya. Nanti kalian cek aja di Google Maps, itu ada PKBI dan Klinik Mitra Keluarga gitu. Pertanyaan mungkin terakhir. Tambahan boleh itu biasanya nih kan, karena kita tahu ya, maksudnya dengan dunia realita yang sekarang kemungkinan banyak
banyak pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah nih akan menikah. Jadi sebaiknya sebelum pernikahan tuh ada screening gitu. Oh, sebelum menikah tuh melakukan screening. Gitu. Jadi kayak screening kesehatan gitu. Jadi screening dari penyakit-penyakit menular seksual dia punya enggak. Jadi kan memberikan rasa kenyamanan gitu. Jadi memang harus sama-sama terbuka gitu. Kalau memang pernah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan gitu. Oke, apakah itu ada di klinik mitra keluarga? Ada. Bisa ya. Bisa sekali Anggi. Oke, untuk konsultasi di klinik mitra keluarga ini caranya apakah hanya bisa datang ke kliniknya aja atau ada hotline lain nggak, Bu? Enggak, misalnya nih mungkin teman-temannya merasa beratnya masih merasa malu gitu. Kita ada konseling online. Jadi lewat HP pun iya. Misalnya kalau dari teman-teman tidak mau menyebutkan nama, tidak mau menyebutkan alamat, itu is okay. Kalian bisa konseling aja di situ. Kita tidak akan mengepush ya. Maksudnya ini dengan siapa, nama Anda siapa tidak. Kalau memang ingin konsultasi boleh, konsultasi online tanpa nama boleh gitu. Karena kan jadi banyak yang saya lihat nih itu mereka malu gitu, masih hal yang tabu. Tapi sudah kan, maksudnya gimana nih? Saya harus kemana? Saya malu gitu, malu ketahuan siapanya, namanya gitu. Jadi boleh konsultasi tanpa nama. Secara online bisa. Duh, ini hal yang sangat menarik ya, dan menurutku ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk kalian gitu. Kalau untuk konsultasi online tuh bayar nggak sih? Oh enggak. Gratis. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan konsultasi, mungkin sekarang kalian masih merasa malu-malu, kalian masih ragu akan kemampuan dokternya, mungkin ya, tapi aku yakin Bu Dokter Siti ini kemampuannya paling jago lah pokoknya. Kalau kalian mungkin merasa malu-malu, merasa ini tabu dan takut kerahasiaan kalian terekspos, kalian bisa melakukan konsultasi secara online di klinik mitra keluarga. Itu kalian bahkan boleh sebagai anonimus atau boleh tanpa menyebutkan nama, menyebutkan identitas boleh. Bener tuh. Jadi buat kalian yang ingin melakukan konsultasi online, nanti kita akan taruh nomor WhatsApp-nya di bawah sini. Dan mungkin Bu Dokter ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup ya. Mungkin kalau aku, pesan-pesanku buat teman-teman, untuk teman-teman yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, khususnya bagi kalian siapa aja deh pokoknya aktif melakukan hubungan seksual, kalian harus melakukan check up rutin. Jangan merasa malu, jangan merasa hal ini tabu, karena ini itu adalah suatu unsur penting bagi kalian di masa mendatang nanti atau di masa depan. Ya, so terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton perbincangan kami hari ini. Jika punya pertanyaan bisa langsung aja kontak di hotline-nya atau bisa langsung connect bersama kita di Instagramnya Klinik Mitra Keluarga. Sekian, terima kasih. Anggi Lisdana mohon pamit. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye.